we just stay here? 'Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on home Halo, saya Anggi. and make yourself comfy. Halo, saya Ega. Head on me. Halo, saya Amen. Stay sober, 'cause nobody's gonna and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Halo guys, jadi di sini kelompok kami akan melakukan percobaan inquiry pada pengaruh beran air terhadap kecepatan pada paku besi. Nah, sebelumnya inquiry ini berkaitan dengan KPS dan juga metode ilmiah. Let's go. Halo, jadi yang pertama kami itu berrelasi. Nah, pada kehidupan sehari-hari kita itu sering menjumpai logam seperti paku yang mengalami pekaratan. Faktor-faktor tertentu seperti jenis cairan yang bersentuhan dengan logam dapat mempercepat ataupun memperlambat proses korosi. Lalu bagaimana sih jenis cairan yang dapat mempengaruhi proses cepat lambatnya korosi pada logam? Berikut adalah rumusan masalahnya. Pertama, bagaimana jenis cairan yang dapat mempengaruhi proses cepat lambatnya korosi pada logam? Untuk yang ketiga ada hipotesis. Hipotesisnya ada hipotesis air cuka, air garam, dan air biasa. Untuk air cuka, paku yang dicelupkan dalam cuka akan mengalami korosi lebih cepat dibandingkan paku yang dicelupkan dalam air biasa karena asam asetat dalam cuka meningkatkan laju reaksi oksidasi besi. Untuk air garam, paku yang dicelupkan dalam air garam akan mengalami korosi paling cepat dibandingkan kedua larutan lainnya karena ion klorida dalam air garam meningkatkan konduktivitas elektrolit dan mempercepat reaksi korosi. Untuk yang ketiga ada air biasa. Paku yang dicelupkan dalam air biasa akan mengalami korosi paling lambat dibandingkan paku dalam cuka dan air garam karena lingkungan yang kurang agresif dan rendahnya konsentrasi ion yang dapat mempercepat reaksi. Yang keempat ada variabel, yaitu variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrol. Untuk variabel manipulasi itu kita pakai jenis larutan, jadi terdiri dari 3 jenis larutan, yaitu ada air cuka, air garam, sama air biasa. Untuk variabel kontrolnya ada waktu perendaman, durasi waktu yang sama untuk semua paku dalam larutan. Yang ketiga ada variabel respon, waktu yang dibutuhkan untuk mulai terlihatnya karatnya. Yang kelima adalah pengumpulan data. Alat dan bahan: 1. 3 buah paku, 2 air biasa, 3 air garam, 4 air cuka, 5 3 buah wadah plastik. Langkah-langkah: 1. Siapkan 3 buah wadah plastik. 2. Mengisi wadah plastik dengan air biasa, air garam, dan air cuka. Kemudian memasukkan 1 buah paku ke dalam masing-masing wadah. 3. Amati perubahan yang terjadi setiap hari selama 1 minggu. 4. Catatlah hasil pengamatan. Hasil dari pengamatan paku yang diletakkan pada wadah berisi air biasa. Hari ke-1 sampai hari ke-6 normal atau belum berkarat. Hari ke-7 mulai berkarat dan sedikit mengalami pengkaratan atau korosi. Paku yang diletakkan pada wadah berisi air garam, hari ke-1 normal atau belum berkarat. Hari ke-2 mulai berkarat. Hari ke-3 dan hari ke-4 sedikit berkarat. Hari ke-5 berkarat sebagian. Hari ke-6 semua bagian paku berkarat. Hari ke-7 semua bagian paku berkarat dan warna air berubah menjadi pekat hitam. Paku yang diletakkan pada wadah berisi air cuka, hari ke-1 normal, hari ke-2 mulai berkarat, hari ke-3 dan hari ke-4 sedikit berkarat, hari ke-5 berkarat sebagian, hari ke-6 cukup berkarat, dan hari ke-7 cukup berkarat, terutama pada bagian tengah paku. Kesimpulannya, korosi tercepat terjadi pada larutan garam. Paku yang direndam dalam larutan garam mengalami korosi lebih cepat dibandingkan dengan larutan cuka dan air biasa. Yang kedua, larutan cuka. Paku yang direndam dalam larutan cuka juga mengalami korosi, meskipun tidak secepat larutan garam.
Yang ketiga adalah air biasa. Paku yang direndam dalam air biasa mengalami korosi, namun dengan laju yang lebih lambat. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep. Yang pertama, peran elektrolit. Elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan listrik saat terlarut dalam air, dalam larutan garam dan larutan cuka. Ion-ion yang larut berfungsi sebagai elektrolit, mempercepat proses korosi dengan meningkatkan konduktivitas pada listrik dalam larutan. Air biasa memiliki lebih sedikit ion bebas sehingga laju korosinya lebih lambat. Yang kedua, pembentukan karat atau besi oksida. Karat atau besi oksida adalah produk akhir dari korosi besi. Karat ini terbentuk dari hasil reaksi besi dengan oksigen dan juga air. Proses ini dipercepat di lingkungan yang asam atau lingkungan yang mengandung garam. Yang ketiga, perbedaan dalam laju korosi. Konsep ini menekankan bahwa larutan dengan konsentrasi ion yang lebih tinggi, seperti garam, akan meningkatkan laju korosi dibandingkan dengan larutan yang lebih netral seperti air biasa. Selanjutnya yaitu ada fakta. Yang pertama, korosi tercepat terjadi pada larutan garam. Paku yang direndam dalam larutan garam mengalami korosi lebih cepat dibandingkan dengan larutan yang cuka dan juga air biasa. Ion klorida dalam garam akan mempercepat reaksi oksidasi pada besi. Yang kedua, larutan cuka mempercepat korosi. Paku yang direndam dalam larutan cuka atau asam asetat juga dapat mengalami korosi, meskipun tidak secepat pada larutan garam. Asam dalam cuka mempercepat peluruhan lapisan oksida pelindung pada paku besi dan menyebabkan korosi lebih cepat dibandingkan dengan air biasa. Yang ketiga, ada air biasa menyebabkan korosi yang lebih lambat. Paku yang direndam dalam air biasa atau tanpa garam atau asam itu mengalami korosi, namun dengan laju yang lebih lambat karena tidak ada ion atau zat kimia lain yang mempercepat reaksi. Terima kasih. Kemudian prinsip-prinsip yang digunakan dalam percobaan kami yaitu yang pertama, prinsip oksidasi dan reduksi, di mana proses korosi pada dasarnya adalah reaksi redoks. Besi Fe melepaskan elektron atau teroksidasi membentuk ion besi, sementara oksigen dari udara menangkap elektron atau tereduksi membentuk ion oksida. Kemudian prinsip elektrokimia yaitu larutan elektrolit seperti air, garam, dan cuka mempercepat proses korosi karena ion-ion dalam larutan bertindak sebagai pembawa muatan sehingga mempermudah aliran elektron. Kemudian teori yang mendukung yaitu teori sel elektrokimia, di mana proses korosi dapat dianggap sebagai sebuah sel elektrokimia sederhana. Besi bertindak sebagai anoda, tempat terjadinya oksidasi, sedangkan bagian lain dari besi atau zat lain yang bertindak sebagai katoda, tempat terjadinya reduksi. Kemudian ada teori tingkat energi, di mana reaksi kimia terjadi ketika zat reaksi memiliki energi yang cukup untuk mencapai keadaan transisi. Dalam korosi, energi aktivasi yang diperlukan untuk memutus ikatan pada permukaan besi dapat diturunkan oleh adanya ion-ion dalam larutan. Nah, kemudian untuk hukum yang relevan yaitu hukum laju reaksi, di mana hukum ini menyatakan bahwa laju reaksi sebanding dengan konsentrasi zat reaksi dipangkatkan order reaksinya. Dalam kasus korosi, semakin tinggi konsentrasi ion-ion dalam larutan, maka semakin cepat laju korosinya. Jadi sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.